Halo, saudara-saudari sekalian, selamat pagi. Pagi ini kita membahas kisah Rasul pasal 10. Ini pasal ini yang sangat istimewa. Pagi ini yang khotbah ada Pastor Jason. Saya akan kasih bejana yang ini adalah yang sangat istimewa dikasih. Jadi dalam firman ini diberitakan kepada bangsa asing, dan di sini diberitakan dari terbuka untuk bangsa asing ada sangat istimewa dan juga sangat tergesa-gesa. Itu yang di ayat pasal 44. Dan ketika Petrus sedang berkata demikian, diturunlah Kudus ke atas semua orang yang mendengarkan pemberitaan itu. Jadi pasti berkata sebelum saya berbicara, dan Roh Kudus bilang baik sudah, dan langsung datang. Dan seperti yang pasal 2 itu berbeda. Jadi pasal kedua juga Petrus sudah keluar untuk berbicara. Dan banyak rakyat mendengar, jemaat mendengar, dan saya bagaimana melakukannya. Dan berkata kalian tuh mesti bertobat dan keluar daripada pikiran yang tidak lurus. Dan kesini belum selesai dan Roh Kudus berkata baik, mulai. Jadi itu waktu yang sangat tergesa-gesa. Yang sangat tergesa-gesa di mana? Dan kita tuh yang waktu itu yang kita habis melihat di pasal 9. Dan Saul menerima memberitakan Injil itu waktu itu dari memberitakan Injil di gereja ada sangat mendapat memberkati. Panggilannya adalah memberitakan Injil kepada bangsa lain. Maka mendapatkan keselamatan, maka cepat mendapatkan murid, maka mulai berjalan. Yang tidak berjalan ada tidak baik. Yaitu penganiayaan dan pembunuhan itu sudah mulai datang. Dan kita melihat Paulus percaya Tuhan Yesus, langsung ada muridnya, ada orang ingin membunuhnya, dan orang ingin membunuhnya langsung mulai pergi melarikan diri sambil memberitakan Injil. Jadi jalan semua terbuka. Jadi di dalam pemberitaan Injil itu sudah sediakan, maka mereka tuh siap-siap untuk pergi memberitakan Injil. Dan murid sudah ada, dan di dalam pengajaran pembunuhan dan sambil memberitakan Injil sambil melarikan diri. Jadi orang yang diterima itu, apakah memberitakan Injil kepada bangsa yang apakah boleh? Orang yang belum diterima, dia melakukan begini, bolehkah? Maka sampai ke pasal 10. Jadi Tuhan memberikan satu yang natural, yang membukakan pemberitaan Injil, dan dibuka itu membuat satu bejana. Dan bersiapa untuk dibukakan pemberitaan ini? Di saat dibukakan pintu ini, ada orang masuk. Mesti ada orang yang membukakan. Jadi siapakah yang pantas membuka pintu ini? Ya pasti kakak seperguruan yang paling besar. Kalau Petrus bilang, oke, berarti baik.
Jika orang yang baru diundi itu yang kena sampai Matias itu, mereka tuh merasa itu ada satu hal yang sangat tidak baik. Jika si A dipilih melakukan menjalankannya, itu suatu hal yang baik. Jadi seorang otoritas ada sangat penting untuk membukakan pintu. Jadi membuka pintu siapa yang masuk ini juga sangat penting. Jadi yang pasal 1 di Kaisarea ada seorang yang bernama Cornelius, seorang perwira yang masuk yang dia ada orang Roma ya, masuk ke Italia, ada seorang pembesar yang mempunyai kekuasaan. Yang ayat kedua, ia serta seisi rumahnya takut akan Allah dan memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Allah. Jadi kita melihat tuh dia sangat saleh. Isi rumahnya juga takut akan Allah. Dia adalah seorang kepala rumah tangga yang mempunyai kekuasaannya. Dan setelah bapaknya percaya Tuhan, maka sekeluarganya juga percaya Tuhan dengan saleh dan banyak membantu rakyat, yaitu banyak memberikan sedekah dan selalu berdoa kepada Allah. Dan itu ada beberapa tema, ada beberapa pokok ya. Yang ini dalam pengajaran kita. Jadi setiap tempat ada. Jadi orang yang taat ini adalah orang yang di dalam kitab diberitakan dia taat, bukan dia yang taat, tapi dia taat kepada Tuhan. Jadi membicarakan kita ada penuh kasih dan penuh karunia. Kita tuh mengejar semuanya untuk kemuliaan Tuhan, untuk berbuat dari keluarga kita dan juga mengasihi rakyat dan berdoa kepada Tuhan. Dan pintu ini ada yang buka dan ada yang masuk. Dan kapan membukanya? Dan ini waktunya ada sangat penting. Jadi kita pada awal mulanya yaitu Cornelius ya melihat satu penglihatan di saat dia berdoa. Dan kita melihat itu dalam pasal 10 semua pun sangat dijelaskan. Orang, tempat dan juga sangat penting dibahas. Dan kita melihat Cornelius mencari Simon Petrus. Dan ayat 7, setelah malaikat yang berbicara kepadanya meninggalkan dia, panggil 2 orang hambanya beserta prajurit yang saleh dari orang yang seterusnya. Dan itu prajurit jadi prajurit yang saleh dan sangat hebat. Jadi bukan hanya satu, tadi banyak, jadi dipanggil seorang. Bukannya hanya satu keluarga memuliakan Tuhan, tapi prajurit juga ada prajurit yang saleh. Jadi saya itu jadi atasan saya ada atasan yang sangat saleh, maka bawahannya disuruh juga bawahan yang saleh.
Di sini mengatur satu keluarga dan juga ada bawahannya juga. Jadi menyaksikan kesaksian ini dan sangat baik. Dan maka mencari Petrus. Jadi sampai sana waktu siang, waktu berdoa, yaitu di berdoa yang berdoa di satu sisi adalah Petrus. Dan pasti kita perhatikan Petrus bisa menjadi bagian bermasa itu di dalam banyak kejadian juga di tengah-tengah di saat dia berdoa. Dan di situ sebelum kesembuhan itu di saat dalam bait berdoa maka keajaiban itu terjadi. Dan di saat Petrus ada seorang yang mengabarkan Injil. Dan setiap dalam pemasaran yang ada, dia mesti dengan serius berdoa dan melihat suatu penglihatan. Dan di mana ada banyak binatang merata untuk disuruh makan 1 tahun 3 kali. Jadi kita pasti itu perhatian ini sangat penting, maka dia mengurangi 3 kali. Dan Petrus berkata, Tuhan, ini tidak boleh. Makanan yang tidak tahir saya belum pernah memakannya. Ini adalah belenggunya Petrus. Kenapa mesti buka pintu? Maka pintu dikunci. Jadi karena banyak yang tema yang karena alasan yang berbeda tuh dikunci. Salah satunya adalah cara memakan. Jadi dari peraturan ini dari Musa sampai turun-temurun sampai sekarang, sampai di zamannya Petrus masih tetap menjaga. Jadi dalam kebiasaan seorang dan tradisi keluarga, dan ini sangat sulit untuk diubah. Jadi kita melihat penglihatan 3 kali. Mari kita melihat lagi waktu. Waktu ada waktu berdoa. Lalu karena pas itu Cornelius mengutus orang datang. Dan Roh Kudus keempat kali berkata kepadanya, ayat 19, dan ketika Petrus sedang berpikir tentang penglihatan itu, berkatalah loh, ada 3 orang mencari engkau. Bangunlah, turunlah ke bawah dan berangkatlah bersama-sama dengan mereka, jangan bimbang sebab aku yang menyuruh mereka kemari. Yaitu penglihatan yang keempat. Dan Roh Kudus berkata sangat jelas ada 3 orang mencari engkau. Roh Kudus berkata ada orang mencari engkau. Jadi semua itu ada 3 orang ini, datang dari Tuhan dan lebih dulu mengetahui ini. Bangunlah, bawalah, berangkat, janganlah bimbang, karena ada belenggu dari makanan, dan itu yang belenggunya dari pemasyarakat pasti hubungan dengan orang. Tidak boleh makan yang tidak tahir. Jadi ada duduk sama orang yang asingnya sangatlah sulit karena yang dimakan itu berbeda.
Jadi belenggu ini dari satu tingkap dan ditambah lagi satu tingkap. Jadi kita sama orang yang suku yang berbeda dan itu selalu ada permasalahan. Jadi seperti Islam yang tidak memakan daging babi. Kalau orang India tidak boleh makan daging sapi. Jadi setiap suku dan agama itu ada peraturannya berbeda. Dan saya tidak tahu datang dari mana. Jadi makan saya ayam ya. Jadi makan ayam tidak masalah. Jadi tidak pernah mendengar tuh satu agama apa ya percaya apa nggak boleh makan ayam. Jadi ayam adalah teman manusia yang sangat baik. Kalau anjing banyak yang tidak makan, maka makan daging ayam lebih gampang. Jadi tempat ini juga sama. Kita melihat belenggunya Petrus sangat besar. Jadi tidak makan makanan yang tidak tahir. Dia tidak berhubungan dengan orang bangsa asing. Jadi dia tinggal satu yang membuat kulit. Jadi kemarin Pastor Joshua mengatakan banyak mengurus banyak mayat binatang. Jadi dia tinggal di sana baik, tapi berhubungan dengan bangsa asing tidak baik. Jadi kita melihat tuh belenggunya sangat besar, maka mereka tuh hampir datang. Dan ayat 22, siapa seorang perwira yang tulus hati dan yang takut akan Allah dan yang kenal baik di antara seluruh bangsa Yahudi telah menerima penyataan Allah dengan perantara seorang malaikat kudus supaya ia mengundang engkau ke rumahnya dan mendengar apa yang akan kau katakan. Kamu kata dia seorang itu dalam pernyataan yaitu orang yang Yahudi yang dinyatakan bahasa ini sangatlah hebat. Yaitu 4 pengatur ini sangat yang baik ya, nama yang baik. Dan Cornelius juga namanya juga baik sampai seluruh negara. Jadi bukan hanya di dalam Roma dan juga di Yahudi juga sangat dipuji. Dan di sini ada satu permasalahan, yaitu pas pintu ini dibuka siapa yang boleh masuk dan siapa yang boleh masuk. Dan kita boleh nanya, Cornelius bolehkah masuk? Dan Cornelius sudah percaya Tuhan Yesus, sulitlah untuk menolaknya. Jadi seluruh negara itu boleh percaya, boleh, apalagi membantu orang Yahudi. Jadi orang ini percaya Tuhan itu boleh. Yaitu orang pertama kali datang adalah sangat penting. Jadi semua orang tuh menerimanya. Jadi sini kakak sepupu kapal perguruan tinggi yang maka Petrus membuka pintu. Dan pintu ini maka seluruhnya terbuka. Sebenarnya pintu ini sulit untuk dibuka. Itu di sini Petrus berkata sangat wajar dan mulai mundur dan punya kelemahan suruh Paulus. Ya. Dan di sini banyak ketidakbaikannya ya, kelemahannya, maka akan dibahas. Jadi membuka pintu kita melihat tuh ada
pembimbingan dari Roh Kudus. Jadi pertama malaikat berkata kepada Cornelius, dan Cornelius mengundang orang untuk memanggil ketemu dengan Petrus, dan Roh Kudus berkata ada 3 orang mencari engkau. Jadi ada 2 sisi, ada pemberitaan, 2 ada kekuasaan, kedua orang yang baik. Di dalam doa ada Roh Kudus sama double untuk nyatakan, maka pintu bisa dibuka. Sampai ke ayat 24. Dan pada mereka sampai di Kaisaria, Cornelius telah mengundang memanggil sanak saudaranya dan sahabat-sahabatnya berkumpul. Dan mereka tuh membawa sekelompok orang untuk mengalami. Dan Cornelius tuh menyambutnya dan sambil menyembah di depan kakinya. Dan tetapi Petrus menegak dia, katanya, bangun, aku hanya manusia saja. Dan sebenarnya Cornelius tidak boleh menyembah Petrus. Sebenarnya tuh statusnya keadaannya tidak pas. Maka Petrus membangkitkan dia. Dan kita melihat tuh kelakuan Cornelius ada sangat merendahkan diri. Orang-orang itu tidak boleh tuh menyembah, apalagi seorang pemerintah tidak boleh menyembah seorang rakyat biasa. Inilah tidak gampang. Jadi sebenarnya membuat satu kekuatan atau perasaan tinggi untuk mengundang Petrus. Jika tidak ada dorongan dari Roh Kudus, mungkin tidak akan mencari Petrus. Jadi kita melihat itu ada bejana yang tepat. Dan mereka itu tatap muka. Dan Petrus bertanya kepada, kamu ada apa? Tapi saya tidak tahu. Tapi Tuhan menyuruh saya mencari kamu, dan kamu sudah datang. Kamu melakukan perbuatan apa? Dan Petrus datang melihat tuh terang Roh Kudus. Jadi ayat 35. Setiap orang yang dari bangsa manapun yang takut akan Dia, yang mengamalkan kebenaran, berkenan kepadanya, maka mulai memberitakan Injil, dan Roh Kudus hadir. Dan di ayat 44, ketika Petrus sedang berkata demikian, turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengarkan pemberitaan itu. Dan melihat ini semua karena Tuhan. Dan sebab saya belum meletakkan tangan, Roh Kudus sudah bekerja. Ini semua karena kerja Roh Kudus, karena Tuhan berkenan pada mereka. Dan saya itu melihat Tuhan tuh berkenan pada Cornelius. Dan semua ini diberapi Roh Kudus, dan Tuhan tuh berkenan dan membaptis mereka. Dan saya melihat itu pembukaan permintaan firman Tuhan membutuhkan bejana yang sudah matang. Jadi kita tempat yang tidak sama, dan di waktu yang tidak sama, dan juga waktu yang tidak, bangsa yang tidak sama melakukan satu pekerjaan. Karena wabah penyakit ini, dan terima kasih Tuhan, dan kita mentasbihkan banyak ketua leader, dan ada daftar untuk masuk dari member di dalam wabah penyakit ini, dari yang dari luar daerah bolehkah itu masuk menjadi member? Ada yang Inggris, India, di Kanada, bolehkah masuk di dalam gereja, jadi member gereja 611? Ini ada satu permasalahan.
Tapi saya berkata setiap minggu saya mendengar kebaktian 611 begini, boleh nggak? 然后呢，接着他说我们这个奉献全部都存在这里，现在正好遇到你们交 Dan 还给你。 dan juga saya melakukan persembahan juga melalui online juga saya berikan padakan, boleh Kak? 就是要开门。 Dan ini juga membuka pintu, ibaratnya membuka pintu. 那第一个小门一开，第二道门立刻就要来开了。 Dan pertama pintu kecil dibuka dan pintu satu lagi dibuka. 可以做小组长， Masuk jadi member, bolehkah menjadi ketua leader? 他可不可以兴起门徒啊？ Dan kira bolehkah dibangkitkan untuk 如果这个门打开， jadi murid? 我们以后的小组长案例呢，就是牧师就问完这个，就是会要案例的小组长一个问题，然后说，接着我们现在把镜头转到大荧幕上，现在有几个人他们也是要被案例 Ya 的。 bolehkah di saat pintu ini buka, pasti habis jadi ketua leader dan Pastor Joshua ya dari balik lagi ke badan untuk dalam 比如说现在半夜还来 apa dalam 案例，那就问他问题吧。 penglihatan ini kita melihat tuh dalam ketua leader dan seperti di Australia, Afrika itu di tengah malam tuh mendatangkan satu pentasipan ketua leader yang juga tidak memahami ya. Dan juga Pastor Barnabas ada sini bisa memakai bahasa Prancis ya. Jadi semuanya akan jadi begini. 他可不可以线上？ Jadi bolehkah melalui online untuk masuk menjadi member? Bolehkah dihalang dari TV gitu untuk ditasbihkan? Boleh tidak boleh dan boleh. Dan sama ini juga sama. Dan orang ini siapa? 谁去开这个？ Dan bagaimana orang ini membuka pintu ini? 可以从这个门进来。 Dan siapa yang bisa membuka pintu ini? Ya kita sekelompok orang juga sama. Kita membuat pintu keluarga juga sama. Dan siapa yang membukanya? 这个是 Dan inilah sangat penting. 就是某某某去开，那当然 Jangan siapa yang buka tuh adalah boleh. 一些比较原始的地方，可能酋长信主了，全村的人肯定都要信的，不可以不信。 Jadi setiap orang yang tempat membuka ada kepercayaan dan semua orang tuh mesti percaya dan tidak boleh tidak percaya. Jadi menjadi satu yang mempunyai otoritas, mempunyai pengaruh. 是在你的家族，在你的部门都是。 Jadi betul keluarga dalam satu tempat kerja juga sama. 像很多年前，我觉得我们家人要信主，我觉得难如登。 Dan saya ingat beberapa tahun yang lalu waktu untuk membuat keluarga supaya keluarga saya percaya Tuhan sangatlah sulit. 名字就不是建设牧师，就是小弟。 Karena di dalam keluarga itu saya bukan yang apa Pastor Jason karena adik paling kecil. Jadi adik yang paling kecil itu ada mengikuti orang. 对，那小弟信主这是什么嘛？ Jadi adik kecil percaya Tuhan ya begitulah. 如果是我爸妈信主， Jadi kalau bapak sama ibu saya yang percaya Tuhan itu sangat berbeda. 最重要的 Karena keluarga berkumpul dia duduk yang tengah-tengah paling tinggi ya. 就我爸妈他们来做最后的决定。 Jadi setiap keputusan itu ayah dan ibu yang mengambil keputusan. Jadi kuncinya ada di tangan mereka. 但是我要去影响他们，我又觉得很难。 Jadi untuk membuat mereka atau mempengaruhi mereka adalah sangat sulit. 有在做工的， Dan Tuhan bekerja. 感谢神啊！那我姐姐已经信了， Terima kasih Tuhan dan kakak saya, 这个门是一步 perempuan saya percaya Tuhan dan pintu ini satu perlahan-perlahan dibuka. 很像今天的经文一样， Jadi seperti firman pagi ini. 我们需要成为一个成熟。 Jadi kita tidak perlu di dalam keadaan pun juga kita menjadi bejana yang sudah matang. Jadi kita mempunyai nama yang baik. Dan kita ada orang yang doa dan kita orang yang melundakan diri. Yaitu menolong orang yang membutuhkan pertolongan. 不管我们是被打开还是打开的时候，我们都可以带出那个属灵的。 Jadi pintu dibuka, jadi kita dibuka dan dibuka, kita ada pengaruh dari Roh Kudus. Dari pekerjaan Tuhan tuh ada cepat untuk masuk. 圣灵要强迫得分呐、 Hari ini pada 10 Tuhan 就是圣灵好 untuk 像 menekankan. 类似好像
menekan Cornelius untuk percaya Tuhan, dan malaikat datang langsung berkata padanya mesti mencari Petrus, bukan karena ketemu di jalan, tapi berarti satu pemberitaan yang double dan banyak penglihatan, maka pintu ini terbuka, maka pekerjaan Tuhan itu sangatlah tergesa-gesa. Di sana rencana Tuhan kita melihat dan kita mengikuti, mohon Tuhan membantu kita, kita menjadi bejana yang berdoa. Dan dalam keluarga kita dan juga dalam tempat kerja kita menjadi yang dipakai Tuhan, memohon Tuhan membantu kita. Roh Kudus, Engkau mengundang lebih lagi dari hang ajaib. Itu satu hal yang besar. Kami mengundangmu dan kita bersama untuk bangkit berdiri, kita memuji, kita mengundang Roh Kudus. 主的生命，我们欢迎，降临在你的殿中，要彰显你同在。主的生命，我们欢迎，恳求你再来充满。这地，主的生命，主的生命，我们欢迎你，我们欢迎降临在你的殿中，来彰显你同在，主的生命，我们欢迎。求你再来充满这里，我们同心合一聚集，在你座前敬拜，高举主耶稣的生命，单单来敬拜你，你真配的所有赞美，让我们
Roh Kudus, mengundang Roh Kudus. Dan lebih banyak lagi. Roh Kudus, kami mengundang-Mu. Roh Kudus, kami mengundang-Mu. Saudara-saudara, bagi kita mengundang Roh Kudus di tengah-tengah kita. Ada dengan roh bahasa roh, dengan nyanyian roh, mengundang Roh Kudus di tengah-tengah kita. Ada doa Roh Kudus. Ada satu hari di dalam penglihatannya melihat Cornelius ada orang bangsa lain dan justru orang yang penuh doa. Waktu Petrus suatu setengah hari naik ke atas hotel untuk berdoa dan Tuhan melihat itu penglihatan. Mari kita duduk dan kita bertanya pada diri sendiri, apakah saya seorang yang pendoa? Apakah doa saya hanya saya sendiri ngomong sendiri dan saya ada hubungan dengan Tuhan? Apakah kita ada pengharapan Tuhan berbicara kepada kita? Kita berharap Tuhan membimbing kita melihat penglihatan. Apakah siang, apakah permulaan pagi jam 9 sampai di sini, di pagi engkau jam 6 bangun dan berdoa. Apakah satu pengharapan ada pengharapan bertemu dengan Tuhan? Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup. Dan Tuhan kita akan berbicara kepada tiga supaya kita bisa mendapat penglihatan dan supaya kita mendengarkan kata firman-Nya dan membimbing kita.
Dan kita renungan pagi, setiap orang yang datang ke sini, apakah kita mengadakan satu pengharapan dan Tuhan bertemu dengan kita? Roh Kudus mengundang engkau datang. Kami setiap hari datang renungan pagi. Dan seperti Petrus, dan menaik ke atas berdoa, dan juga seperti Cornelius di hari siang juga berdoa. Kita pagi datang ke sini juga mengharapkan pengalaman denganmu, mengalami dengan Tuhan penglihatan Roh Kudus, supaya kami mengalami bersamamu. Buka telinga kami, buka pintu hati kami, supaya kami mengalami denganmu. Setiap kali doa, kita juga ada pengharapan ini. Tuhan berfirman kepada kita. Tuhan membuat kita tuh seperti awal, seperti satu anak. Satu anak saya berdoa melihat terang, saya menangis ya. Anak kecil juga bisa. Kita adalah bejana yang sudah matang, dan setiap yang duduk di sini, kita setiap staf gereja dan juga anak sekolah Alkitab dan juga setiap saudara-saudari, setiap hari itu diperbarui oleh Roh Kudus. Doa saya bukan doa yang kosong. Ada doa saya bersama Tuhan, ada hubungan dengan Tuhan, ada hubungan hati dengan Tuhan, ada kegiatan ya, seperti Petrus, seperti Cornelius. Tuhan bantu kami, Tuhan bantu kami. Bisa kita terus berdoa, memohon Roh Kudus membuka. Saya mengundang kalian boleh menanya kepada Roh Kudus, saya ada apakah yang banyak belenggu pikiran, tidak bisa, tidak boleh, tidak bisa melakukannya, tidak sepantasnya. Saya mengundang setiap orang bertanya kepada Roh Kudus. Petrus bisa melewatinya, dan saya juga akan lebih melewatinya. Petrus bisa diubah, bisa melewati, diubah dengan Tuhan, membuka pemberitaan pintu pemberitaan Injil, dan saya juga mesti bisa melewatinya. Di dalam penuaian, bagaimana bisa membuka pintu penginjilan ini? Hai Yesus, Petrus mengajukan belenggunya karena gereja banyak belenggu. Bejana penginjilan sudah disediakan di gereja 611. Bejana penginjilan sudah tersedia, tetapi gereja banyak belenggu. Di dalam setiap kehidupan
kami, 唔同種族嘅人交往， Tuhan, 我哋好難 kami 去接觸。 sangat sulit untuk bergaul dengan yang berbeda suku. Seperti kami sangat sulit untuk mendekati 唔同政治取向嘅 orang India. 老 Kami 師， merasa sangat sulit. 我哋唔敢， Tidak sama dengan 我哋唔敢接觸我哋嘅同學， permasalahan itu yang 我哋嘅 pita kuning dan biru warna. Kami tidak berani mendekati. 唔能夠傳福 Kami 音 takut dengan teman sekerja dan bos 同 kita. 宗教 Kami tidak berani memberitakan 性別 Injil 取向嘅人，我哋覺得 dan juga perbedaan agama yang berbeda, 甚至做特殊 dan 行 juga 業嘅， suku yang berbeda. Kami itu merasa tidak tahir dan juga suatu pekerjaan yang 聖靈我哋 yang 需 tidak 要 baik 你 ya. Kami merasa itu 聖靈 tidak 我哋需要 tahir. Kami sangat sulit banyak berenggu kotaknya. 聖靈 Tuhan, 我哋 Roh 需 Kudus 要 kami 你 membutuhkanmu. Roh Kudus kami 我哋就喺 membutuhkanmu. 個蒙蔽嘅裏邊， Roh Kudus kami membutuhkanmu. 我哋真係喺個蒙蔽嘅裏邊，我哋唔知 Kami 道， dalam 原來我哋攔咗咗 buta. 福音， Kami tidak tahu. 好多嘢已經 Kami tidak 俾我 paham. 哋，我哋 Kami terlalu menghalangi pemberitaan Injil. Semuanya sudah disediakan. Kami belum siap. Kami belum siap. 嘅教會，幫助眾 Tuhan, 教會， bantu gerejamu. Bantu setiap gereja. 禱告嘅時候，我見到有個人喺度拉弓， Bisa saya berdoa, 呢個拉弓 saya 嘅 melihat 人係一個 seorang 勇士，係一個將 menarik 領， atau bekerja 呢 ya. 支弓一直都發 Orang menarik kerja ini ada 不斷嘅 satu 不斷嘅， raskar 但係 prajurit, 一直都發， tapi tidak bisa dikeluarkan dan terus menarik 會見到 panah ini, tapi panah ini tidak bisa keluar. 打開， Dan saya 要 melihat 打開啦，見到一個嘅光線 satu 射出 pintu 嚟， terbuka, mau 我聽到神 buka. Saya melihat itu satu terang pancar keluar, tapi saya mendengar Tuhan berkata, anakku, kamu setiap orang, kamu di dalam belenggu diri sendiri, 宗教嘅框框， adat istiadat, belenggu adat istiadat, belenggu dari keagamaan, 好多嘅框框， belenggu dari ketakutan, 彷彿我哋每一個人都捉住一個 banyak 嘅鎖 belenggu 架嘅框框走嚟走去。 membuat setiap orang memegang dari semacam bingkai foto dari sana dan di sini. Saya melihat tuh Roh Kudus, angin Roh Kudus meniupkan sangat besar, anginnya sangat besar. Semua kotak belenggu dari tanganmu terbang pergi. Roh Kudus, angin Roh Kudus meniup padamu. Dan karena pintu ini mesti terbuka. Pintu pengabaran Injil mesti terbuka. Para semua sediakan. Ingin keluar. Saya melihat engkau melihat membawa panah ini banyak laskar prajurit bersiap untuk menyerbu dalam pintu ini. Dan semua pintu akan terbuka. Pintu ini terbuka. Bisa kita membantu belenggu bingkai ini kita bawa. Kita melihat tuh mengikuti laskar yang besar ini bersama menyerbu ke depan. Dan di depan pintu ini terbuka. Harus sangat besar. Ada banyak bumi yang sangat besar. Di dalam bumi ini ada di dalam tangan Tuhan. Supaya kita mendapatkannya. Maka kita dengan sepenuh hati berdoa. Juga supaya angin Roh Kudus meniup kepadamu. Kita mengambil semua kotak belenggu yang dalam kita ini, bingkai dalam kita.
Semua ini setiap suku apa kita memberitakan Injil. Semua yang tidak baik, pekerjaan yang tidak baik mendapatkan suatu firman Tuhan, dan apapun tidak bermasalah. Gereja menerima setiap orang, menerima setiap pekerjaan apapun dan setiap suku apapun. Ya Tuhan, kami berterima kasih padamu, dan kita bersama. Karena sebelum engkau bangkit, engkau ada satu deklarasi kehidupan. Kalian bersedia dibebaskan dari satu belenggu ini, dan sekarang berkata bangkit, dan kalian berkata, Tuhan, saya tidak ingin lagi dalam perbedaan dari suku ini. Saya tidak ingin lagi takut berberitakan firman Tuhan kepada tetangga kita. Banyak pastor Venesia berkata tuh, bagi kita banyak kotak belenggu ini, kita bangkit, kita mesti berdeklarasi. Kalian berdoa, Tuhan, kami bersedia. Kami bersedia ditiup dengan angin Roh Kudus, meniup keluar semua belenggu yang ketakutan, semua dari suku yang membelenggu terhadap orang, penglihatan kepada orang. Jadi orang ini tidak pantas. Kita sulit untuk memberitakan Injil. Semua belenggu ini, kita melihat tuh dalam Roh Kudus Roh Kudus yang memberitakan kita bersedia ditiup sama dari angin Roh Kudus. Kami bersedia. Kamu langsung bangkit, dan kita tuh yang belakang. Jadi peta dunia ini kita berikan. Kita bersedia berjalan ke depan, meninggalkan belenggu kita. Bisa kita membukakan peta dunia ini, kita dalam sekelompok memberitakan Injil seperti ini ya orang Yahudi. Dan Petrus memberitakan Injil pada Cornelius, pada orang bahasa asing. Dan juga sini di dalam Hong Kong banyak bahasa yang berbeda. Di dalam keluarga kalian juga. Ya, apakah kata Indonesia, ya Filipina, apakah pernah membawa mereka dalam kerajaan surga dan juga suku. Jadi kita membuat satu penanaman pohon kehidupan, ya. Dan saya berkata, Tuhan memberi kasih ini. Kita buka pintu pengabaran Injil sampai seluruh dunia, setiap suku, setiap negara. Tuhan berikan pada kita. Itu satu firman Tuhan, dan kita masuk ke dalam doa dan meninggalkan tempat kalian. Itu ibaratnya engkau meninggalkan belenggu kalian. Berarti setiap orang yang berbeda, setiap negara, Roh Kudus engkau bimbing kami masuk dalam suku ini, membuka pintu pengabaran ini setiap negara yang tidak berbeda agama, suku, dan tidak beda bahasa, beda kulit, dan setiap kota dan setiap bangsa masuk dalam pemberitaan Injil ini, masuk dalam pemberitaan pintu pemberitaan Injil ini. Dan seperti Petrus masuk dan membuka pintu pengabaran Injil ini, bisa kita berjalan berdoa kepada suku ini. Roh Kudus engkau taruh di dalam hatimu, itu suku ini berdoa, setiap negara dan setiap daerah berdoa. Tolong kau bantu kami. Bisa kami berjalan. Saya melihat di dalam peta bumi ini, sebenarnya banyak orang yang kami kasih, kami berdoa. Tuhan, ini kami di dalam mulut kami berkata, kami tidak bisa. Tuhan, kami tidak bisa. Tapi kami sangat takut. Tapi kami, Roh Kudus engkau sekali lagi. Bisa kami berkata ini, Tuhan, juga sama tetap di dalam beritakan pada kami. Bisa kami berdoa, engkau mendengarkan doa kami, engkau bantu kami, supaya kami orang yang sudah disiapkan
Engkau Tuhan, Engkau bantu kami setiap orang di dalam pemberitaan Injil. Engkau bantu kami dan setiap kata-kata kami. Engkau sampai di sini. Terus sampai kami berdoa. Ya dalam dunia ini, dalam kota ini mendapatkan pemberitaan firman ini. Tuhan, di setiap negara dan setiap tempat kami mujimu. Tuhan, Engkau bersama dengan kami. Minggu ini ada dari hari ya worship dan juga satu pengabaran Injil kami ini. Tuhan, dalam roh ini dalam keluarga kami, semua permintaan ini sampai seluruh dunia. Dan kita bersama, kita angkat tangan kita untuk dalam pentajian di dalam wabah penyakit ini. Kita dalam banyak cabang gereja tidak bisa melakukan dalam pembaptisan. Kita akhir tahun ini kita kadang wabah penyakit ini sangat turun naik. Apakah kita bisa melakukan pemberitaan? Kita bisa seperti Pastor Jason, jadi bisa setiap tempat untuk melakukan pentasbihan dari ketua leader, apakah bisa dibaptis? Dan kita juga percaya dalam minggu ini kita ada kebaktian haleluya dan juga ada shower cross, dan kita berdoa untuk mendapatkan pemberitaan Injil, dan kita berdoa dan kita juga percaya semua itu bisa terjadi. Mengadakan manusia tidak bisa, tapi mengadakan Tuhan bisa. Dari sampai seluruh dunia, sampai setiap tempat ada juga dalam gereja 61. Setiap sudut negara ada pembaptisan dari gereja 611. Dan juga ada setiap pastor yang bangkit untuk membaptis mereka. Di dalam pengabaran Injil yang gelombang ketiga adalah penuaian yang besar yang ketiga. Dia setiap tempat cabang dan setiap tempat, dan seluruh online, dan mendengarkan kebaktian kita, mendengarkan kebaktian ini, dan juga bangkit untuk menuai. Tuhan, Engkau menyediakan sendiri, Engkau yang menyediakan pemberitaan firman ini sampai seluruh dunia, sampai di seluruh dunia. Tuhan Yesus, kami berterima kasih. Dan Tuhan Yesus memberkati setiap orang yang memiliki hati yang berapi-api terhadap roh yang berapi-api. Bilang bahasa apa, suku apa, dan negara apa, dan warna kulit apa. Tuhan, untuk membebaskan firman Tuhan, pengabaran firman Tuhan ada yang lebih besar. Kami bisa memberitakan lebih diperbaharui. Ada bejana yang dipakai tahun. Permintaan firman ini membuat kami terbuka. Tuhan, seluruh negara masuk dalam kerajaan surga. Terima kasih, berkati kami. Hari ini ada pelajaran pohon kehidupan, dan hari Jumat ada haleluya worship. Dan semua Engkau pakai, semua berjalan yang Engkau pakai. Haleluya dalam Tuhan Yesus. Amin.